Nah Bunda, sekarang saya sudah berada di tempat main Rumah Main Cikal. Nah saya masih menunggu salah seorang perempuan yang sangat inspirasional. Beliau ini layak disebut sebagai sosok Kartini pada zaman sekarang. Nah saya masih menunggu kedatangannya. Saya nggak akan kasih tahu dulu namanya. Ini dia. Halo Bunda Mia. Nah Bunda, ini dia. Bunda Mia Sutanto yang pasti sebelumnya kita kasih tahu dulu untuk Bunda di rumah. Beliau ini adalah ketua umum dari AIMI ya. Nah Bunda, sebelum kita ngobrol, kita mau kasih lihat dulu video yang satu ini apa saja sih yang dilakukan oleh Bunda Mia Sutanto. Kita intip. Nama Mia Sutanto bagi ibu menyusui di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi. Mengawali langkahnya untuk terjun di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia sejak tahun 2007 dengan menanggalkan semua gelar dan juga karirnya, membuat ibu dua orang anak ini justru semakin menggebu dalam mengkampanyekan dan menginspirasi para ibu menyusui. Apa yang dilakukan Mbak Mia tentunya udah banyak sekali, apalagi terhadap keberhasilan menyusui di Indonesia ini. Tapi mungkin aku mencontoh dari hal kecilnya aja, yaitu semangatnya yang kayak nggak pernah padam, nggak pernah berkurang untuk terus menyemangati ibu-ibu untuk terus nyusuin, untuk terus bisa berhasil nyusuin. Selama saya kenal Mia Sutanto, beliau memang sosok yang sangat bisa membagi antara keprofesionalisme dan sesuatu yang personal. Di sisi lain, saya mengenal sosok Mbak Mia itu juga sebagai personal yang sangat menyayangi keluarga, menyayangi juga teman-temannya. Bahkan malah terkadang dengan bahasa sayang itu dia pakai di organisasi. Itu yang saya salut dari dia. Nah kita udah lihat profilnya tentang Bunda Mia Sutanto. Sekarang udah jelas bahwa Bunda yang satu ini adalah Bunda yang sangat luar biasa, sangat konsisten untuk mengedukasi semua bunda-bunda yang ada di Indonesia untuk memberikan ASI terhadap anak-anaknya. Kita mau bicara dulu mengenai perjuangan Mbak Mia Sutanto ini. Pasti awal mulanya adalah sendiri dulu dong, sampai akhirnya mempunyai komunitas yang banyak sekali, dan sekarang udah ada komunitasnya Ayah ASI. Ceritanya kayak gimana Mbak Mia? Oke, memang semuanya berawal dari pengalaman pribadi sih Mbak Mesya ya. Jadi waktu pertama kali menyusui anakku yang pertama itu 9 tahun yang lalu, perjuangannya lumayan untuk bisa menyusui karena tantangannya lumayan besar. Kenapa? Karena waktu itu mungkin sama dengan kebanyakan ibu-ibu lainnya, aku menganggap bahwa menyusui itu kayaknya gampang ya. Apa sih yang perlu dipelajari gitu soal menyusui, kayaknya tinggal didekap, bayinya langsung lep gitu. Nah ternyata nggak semudah itu. Walhasil terjadilah mungkin sama seperti kebanyakan bunda-bunda yang lain, yang putihnya lecet, payudaranya bengkak dan sebagainya. Berangkat dari pengalaman menyusui anak pertama yang banyak tantangan itu, akhirnya aku kepikiran gimana caranya supaya nanti kalau punya anak lagi nggak mengalami hal yang sama. Nah dari situ pada awal tahun 2007 ikut pelatihan konselor menyusui. Memang untuk melakukan sosialisasi atau kampanye atau dukungan ASI tidak harus menunggu seorang konselor menyusui. Siapapun Anda, bahkan kalau tidak punya bekal pengetahuan tentang ASI atau menyusui sekalipun, tapi if you are there untuk seorang ibu menyusui, mendukung dia, memberikan words of encouragement kepada dia, mendengarkan dia kalau dia ada keluh kesah, mungkin membantu dia bawain makanan kesukaannya atau or just be there untuk mendengarkan dia, itu sudah menjadi bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Apa sih mimpi yang belum gitu loh Bunda? Mimpi yang belum sebenarnya berhasil, alhamdulillah iya, tetapi juga PR-nya masih banyak Mbak. Masih banyak ya? Masih banyak. Tolong di-share deh sama bunda-bunda di rumah. Jadi memang kita rencananya jangka panjangnya pengen ada di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Yang ada 9 ya? Sekarang baru 9, targetnya jadi memang 33. targetnya 33. Nah, Bunda Mia ini dulu adalah seorang lawyer ya ternyata ya. Ternyata iya. Dan rela melepaskan pekerjaan atau karir sebagai pengacara demi terjun 100% dalam dunia ASI ini. Ceritanya seperti apa? Memang latar pendidikan aku itu adalah
lawyer ya, jadi sarjana hukum, terus S2-nya juga ambil hukum juga, sempat praktek juga, sempat punya law firm sendiri juga. Waduh. Nah, tapi itu semua saya tinggalkan begitu melahirkan anak pertama. Karena anak pertama itu dapatnya susah, Mbak Mesya, setelah 7 tahun menikah. Oke. Nah, setelah akhirnya dikaruniai anak, akhirnya kepikiran, waktu itu pikirannya cuti dulu deh, cuti agak lama gitu Oke. ya. Jadi bukan setahun. nazar ya? Bukan. Memang niatnya cuti. Memang niatnya cuti Oke. sementara, jadi untuk full ngurus anak setelah anak lahir itu setahun deh aku ambil cuti gitu, baru habis itu balik kerja. Nah, akhirnya setelah jadi konselor menyusui dan mulai sibuk di AIMI, pendirian AIMI dan sebagainya, aku izin ke suami untuk tidak kembali lagi kerja. Jadi dibubarkan itu Iya, law firm-nya. dibubarkan dan akhirnya 100% berkecimpung di kegiatan sosial. Alhamdulillah suami mendukung. Dan memang kepuasannya berbeda. Kalau orang bilang, nanya, ih sayang banget ya kok lawyernya dilepas. Iya. Ya dulu kalau terima gaji itu dolar, Iya. kalau sekarang terima gajinya terima kasih mbak, aku udah bisa menyusui. Itu beda rasanya. Itu luar biasa ya. Saya jadi merinding Bunda ya, luar biasa sekali, dan pastinya kisah ini akan menginspirasi Bunda di rumah bahwa ternyata bukan hanya hal-hal yang bersifat materi yang membahagiakan kita ya, Betul. tapi dengan cukup terima kasih Bunda, saya sudah berhasil menyusui, terbayar semua Iya, pengorbanan. terbayar semua. Luar biasa.